Jadi orang beranggapan itu kan cuma sekedar sebutan aja, hanya ucapan. Dia tidak menyadari bahwa dua kalimat syahadat juga apa? Merupakan ucapan. Pembicaraan Bapak Prabowo secara umum baik sekali. Tapi ketika mengajak untuk melakukan diplomasi dengan pihak Israel dalam kondisi saat ini tidak tepat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum semua berada, semoga selalu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Belum lama ini kita mendengarkan perwakilan dari berbagai macam negara, termasuk presiden kita, mengenai Palestina. Nah, bagaimana menurut Bapak sikap Presiden Prabowo dalam kondisi sekarang saat gempuran Israel terhadap Palestina semakin sengit, masih tetap menyuarakan upaya diplomasi kepada Israel. Bahkan dikutip juga oleh Jerusalem Post, Papa Bro berkata, dunia harus menghormati hak Israel untuk hidup aman, dan mengakhiri pidatonya juga dengan kata Ibrani Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wassama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Menanggapi ceramah Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB yang menganjurkan untuk melakukan diplomasi bersama Zionis Israel. Diplomasi dilakukan pada saat suasana damai, bukan pada saat seperti saat ini Zionis Israel terus melakukan gempurannya, dan dia sama sekali tidak pernah menghormati hukum dan aturan atau kehormatan satu negara, satu bangsa. Merajalela melakukan kejahatan, mendapatkan perlindungan dari Amerika dan negara-negara barat. Kita di sini belajar dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat yang menerangkan kepada kita bagaimana apabila dua kelompok orang-orang yang beriman berperang, apa yang harus dilakukan.
Ini di antara orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau ada dua golongan dari orang yang beriman berperang, maka upayakanlah kalian untuk mendamaikan di antara keduanya. Tapi kalau satu golongan melanggar batas, tidak taat hukum, berbuat kezaliman, maka kita ramai-ramai diperintahkan apa? Untuk memerangi kelompok yang zalim tersebut sampai dia mau tunduk menerima kebenaran dan keadilan. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila satu golongan di antara dua golongan yang beriman ternyata menolak untuk tunduk kepada kebenaran, keadilan sebagaimana yang digariskan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran dan melanggar hak-hak manusia, maka perangi mereka sampai mereka mau tunduk menerima ketentuan Allah yang penuh dengan kebenaran keadilan. Begitu kelompok tersebut tunduk, ya, maka damaikan di antara keduanya dengan betul-betul penuh keadilan. Ini merupakan firman Allah yang membimbing Rasulnya orang-orang yang beriman menghadapi pertikaian di antara dua golongan yang beriman agar kita tidak berpihak kepada salah satu, ya, mengabaikan hak yang lain. Tapi keadilan yang menjadi tujuan kita. Nah, seharusnya dunia internasional yang menyaksikan kejahatan Zionis Israel seharusnya segera menghentikan tindakan Israel, perbuatan biadabnya, dan memberikan ganti rugi kepada yang teraniaya. Baru setelah itu kita berbicara mengenai diplomasi. Dengan penuh keadilan, tanpa keberpihakan kepada Israel atau berpihak kepada Palestina, keadilan ditegakkan. Bukan justru Amerika, negara barat menunjukkan keberpihakannya secara membuta kepada Israel. Lalu di tengah-tengah serangan yang gencar dari Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya, bahkan negara-negara pun mengepung saudara kita di Gaza tanpa rasa belas kasihan dan peri kemanusiaan. Apa artinya diplomasi seperti saat ini, di mana tidak ada keseimbangan? Kalau kita duduk di meja perundingan harus ada keseimbangan, harus ada juga neraca keadilan yang dapat menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Kita tahu bahwa Israel atau Zionis Israel ini bukan penduduk asli dari Palestina. Mereka berdatangan dari berbagai macam penjuru yang merampas menguasai tanah-tanah saudara kita di Palestina. Mereka membeli sebahagian dari rakyat Palestina yang lugu, lalu selebihnya mereka menganggap bahwa ini merupakan tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, bumi ini untuk mereka-mereka yang beriman, yang taat hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diserukan oleh Bapak Presiden Prabowo sebetulnya perlu kita garis bawahi. Kita berharap Bapak Presiden Prabowo mengajak dunia internasional untuk memberikan peringatan kepada Israel, menghentikan serangannya yang brutal dan membabi buta, dan menghukum Israel atas kejahatan dia. Nah, kalau Israel mau menerima katakan keadilan dan dunia internasional menjadi saksi, tidak ada halangan pada saat itu untuk dilakukan apa? Dilakukan pembicaraan diplomasi, siapa yang bersalah. Kalau seandainya Palestina berbuat kesalahan, kita harus menerima, mengakui. Tapi kalau tidak, Zionis ternyata melakukan kejahatan tanpa pandang bulu, tanpa menghormati hukum-hukum internasional, maka yang bersalah mesti dikenakan sanksi dan hukuman. Tapi saat ini tidak ada keadilan internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Kolombia ketika datang ke PBB, dia betul-betul mengungkap apa adanya. Ternyata PBB bukan
membela hak-haknya bangsa-bangsa dengan penuh keadilan, tapi kelihatan menunjukkan keberpihakannya. Bahkan Trump tidak mengizinkan delegasi Palestina untuk datang ke Amerika. Seharusnya mereka datang, mereka menyampaikan betul-betul apa? Keluh kesah mereka terhadap PBB yang sebetulnya merupakan apa? Merupakan lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Tapi semuanya diabaikan dan tidak dihiraukan. Pembicaraan Bapak Prabowo secara umum baik sekali. Tapi ketika mengajak untuk melakukan diplomasi dengan pihak Israel dalam kondisi saat ini tidak tepat. Tapi dunia bersama-sama menghentikan kejahatan Israel. Dan PBB berjuang bukan hanya untuk keadilan satu bangsa, tapi berjuang untuk keadilan semua bangsa, semua manusia. Karena manusia semua memiliki hak yang sama. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin bahwa keadilan kebenaran bukan hanya milik satu golongan, tapi merupakan milik setiap insan. Semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Kalau umat Islam tidak merubah sikap mereka, tidak betul-betul kembali kepada hukum Allah, tapi mereka dikuasai oleh kefanatikan yang membutakan mereka, maka tidak pernah mereka akan meraih kemuliaan dan akan mendapatkan kejayaan. Yang ada hanyalah kehancuran dan kemunduran. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Ummatan Wahidah. Bagaimana kalau di pasar itu banyak menjual ayam broiler tapi menyembelihnya tidak membaca basmalah? Bagaimana sikap kita supaya kita tetap aman halal memakannya? Ayam friatnya juga sudah banyak dipakai untuk campuran daging sapi dalam membuat bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Menyebutkan basmalah pada saat penyembelihan itu bukan sekedar sesuatu yang bersifat sunnah. Tapi ini merupakan satu keharusan dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan ini sebetulnya merupakan salah satu pembuktian dan pengakuan dari kita bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya pemilik. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, dengan sendirinya kita pada saat akan menyembelih hewan, akan menikmati sesuatu, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan ini merupakan bukti dari apa? Bukti dari keimanan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 118 dari suratul An'am. Mari bersama-sama kita dengarkan dan simak firman Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, in kuntum bi ayatihi mu'minin, kalau kalian mengaku beriman kepada ayat-ayat. Berarti menyebutkan nama Allah pada sembelihan kita, termasuk pada saat kita memakan sesuatu. Ini berhubungan dengan keimanan kita kepada ayat-ayat Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih, makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya, in kuntum bi ayatihi mu'minin, apabila kalian mengaku beriman kepada ayat-ayat. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 115, 119 dari surah Al-An'am. Tadi ayat 118, sekarang ayat 119. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Allah bertanya, apa alasan kalian? Apa yang menghalangi kalian untuk tidak makan dari sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurrirtum ilaih. Padahal Allah telah merincikan bagi kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali kalau kalian dalam keadaan terpaksa.
Dalam suratul Baqarah Allah sebutkan, dalam surah juga Al-An'am, dalam surah An-Nahl. Begitu pula dalam suratul Maidah. Allah menjelaskan apa yang diharamkan dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Jadi Allah bertanya, apa yang menjadi alasan bagi kalian atau halangan yang menghalangi kalian untuk tidak memakan dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya? Padahal Allah telah merincikan bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan kecuali pada saat darurat. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sesungguhnya banyak atau kebanyakan orang mereka berusaha menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka tanpa dasar ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa orang yang melanggar batas. Jadi orang beranggapan itu kan cuma sekedar sebutan aja, hanya ucapan. Hanya dia tidak menyadari bahwa dua kalimat syahadat juga apa? Merupakan ucapan. Tapi memisahkan dia, mengeluarkan dia dari kekafiran menuju keimanan. Begitu juga ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan pengakuan dari kita bahwa seluruhnya adalah milik Allah termasuk diri kita. Dan ini juga merupakan sebagai lambang dari tauhid kita kepada Allah. Di samping pengakuan yang mengharuskan kita bersyukur juga merupakan pembuktian akan iman dan tauhid kita pada Allah. Lalu setelah itu pada ayat 120, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Jauhkanlah, tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak maupun yang batin. Dan tidak menyebutkan nama Allah di sini pada saat kita menyembelih merupakan dosa yang zahir, terang-terangan, ya. Tidak menyebutkan juga batin, berkaitan dengan apa? Dengan jiwa kita, hati kita yang tidak mengakui kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta, terhadap kita maupun rezeki yang kita nikmati. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Sesungguhnya mereka yang melakukan perbuatan dosa, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, ayat berikutnya 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan sekali-kali kalian makan pada makanan yang belum disebutkan nama Allah padanya. Wa innahu lafisq. Maka ini merupakan makanan yang fasik, yang kalau masuk ke tubuh kita bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang fasik. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka membisik-bisikkan kepada wali-wali mereka untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taati mereka ini, ya, yang menganjurkan kalian tidak perlu membaca bismillah itu hanya sekedar ucapan aja. Kalau kalian taati mereka, kalian adalah orang-orang musyrik. Oleh karena itu kepada ibu kita yang bertanya, hendaknya kita bisa memakan baik itu bakso, memakan makanan apapun, hendaknya kita harus tahu dengan pasti bahwa makanan tersebut yang dihalalkan Allah disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Karena walaupun kambing itu halal, sapi halal, ayam halal, kalau tidak disebutkan nama Allah berubah menjadi sesuatu yang haram. Dan ini akan berpengaruh kepada diri kita. Kamu tergantung apa yang kamu makan. Kalau yang kamu makan barang-barang haram akan mendorong kamu kepada perbuatan haram. Kalau kamu makan yang bersih, dia akan juga membersihkan kehidupan kamu. Jadi kalau seandainya kita berdagang bakso sebagai contoh, kemudian kita katakan membeli sapi yang kita tahu disembelihnya secara Islami. Ayam pun demikian. Kalau dicampur ayam dengan sapi dan cita rasanya baik, ya, dan orang tahu bahwa ini merupakan bakso ayam dengan sapi, ya, asal disembelih dengan menyebutkan nama Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya kita beli ayam-ayam yang sudah dipotong, yang digelar begitu saja, terkadang diberikan sepuhan warna apa? Kuning, seolah ayam tersebut masih dalam keadaan segar. Gimana kalau ayam tersebut merupakan ayam mati? Ayam yang mati, ya. Kemudian mereka menganggap ini sudah disembelih. Padahal sebetulnya sembelihan palsu disembelih setelah dia mati.
Kalau diangkut dari tempat jauh, sebahagian dari ayam tersebut ketika diangkutan mati disebabkan karena sesak, karena panas, karena berbagai macam perubahan. Sekarang juga gitu lah, ada sistem. Jadi baca basmalah itu digital. Jadi alatnya panjang, dia langsung motong bisa puluhan ayam. Jadi basmalahnya sekali, tapi langsung sederet untuk motong semua ayam. Itu boleh nggak begitu lah? Di sini kita lihat ya di pemotongan-pemotongan di luar negeri yang bertujuan untuk mengekspor barang tersebut ke negara-negara Arab, biasa cara seperti itu dengan menggunakan kaset Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kita dalam jumlah besar kita bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian disembelih, ya. Tanpa harus rekaman dari kita kan bisa dengan suara Bismillahirrahmanirrahim disembelih bersama-sama. Pisaunya bukan hanya satu kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Kalau kaset kan rekaman untuk untuk kondisi waktu yang tidak jelas kan. Jadi kalau bisa pada saat penyembelihan orang menggunakan suara dengan suara yang tepat pada waktunya, Bismillahirrahmanirrahim disembelih bersama-sama. Itu lebih baik. Karena memang kalau dalam jumlah besar agak sedikit sulit kan? Iya, jadi biasanya langsung banyak motongnya. Jadi ayamnya digantung, dideret gitu. Jadi basmalahnya sekali, tapi jumlahnya langsung banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau bisa jangan rekaman. Kalau bisa, biar dong syiar Islam dari seorang Muslim terlihat. Tapi kita ini sekarang lebih memperhatikan memperhatikan pertama dari sisi murah, kemudian juga kenikmatan tanpa kita mengingat Allah. Padahal semua ini merupakan karunia anugerah dari Allah. Oleh karena itu menyebutkan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim itu berhubungan erat dengan keimanan kita kepada ayat Allah dan sebagai pembuktian tauhid kita kepada Allah. Begitu maka disebutkan nama Allah masuk ke dalam tubuh kita pun lain dia punya apa? Lain dia punya efek. Oleh karena itu efek-efek buruk seperti katakan penyakit kanker, penyakit yang bermacam-macam, itu mungkin salah satu sebabnya karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak disebutkan nama Allah, maka tubuh kita akhirnya dengan sendirinya mengalami pencemaran. Wallahu a'lam. Ada kisah yang selalu Ali ingat Bang, yang masalah sahabat Rasul Abdullah bin Rawaha yang diutus ke Khaybar untuk menaksir hasil pertanian dari orang Yahudi. Nah, di sini apa makna politis ketika Rasulullah menugaskan Abdullah bin Rawaha dan bagaimana kisah beliau yang menolak sogokan orang Yahudi ini bisa dijadikan pelajaran tentang integritas dan anti korupsi di zaman sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha bin Tha'labah al-Khazraji al-Ansari. Abdullah bin Rawaha ini dari suku Khazraj. Dia merupakan salah satu sahabat besar dari kaum Ansar yang masuk ke dalam Islam. Bahkan dia termasuk dari 12 orang yang pertama-tama berbaiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih berada di Mekah. Yang berbaiat untuk membela Rasul, melindungi Rasul sebagaimana mereka melindungi diri mereka. Jadi Abdullah bin Rawaha ini merupakan seorang yang terkemuka. Dan Abdullah bin Rawaha wafat pada peperangan Mu'tah sebagai seorang syahid bersama Zaid bin Harithah, begitu juga Ja'far bin Abi Thalib. Ketiga-tiganya meninggal pada peperangan Mu'tah. Radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Rawaha diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada komunitas Yahudi untuk menaksir pembahagian yang disepakati. Ketika Abdullah bin Rawaha datang ke tengah-tengah mereka menyambut dengan sambutan yang hangat, dengan hidangan, dengan berbagai macam layanan dan pujian untuk menyenangkan Abdullah bin Rawaha. Lalu mereka berkata kepada Abdullah bin Rawaha, Ra'ina ya Abdullah. Artinya dalam menaksir hendaknya mempertimbangkanlah perasaan kami, keadaan kami. Artinya
mengajak untuk melakukan 4 gulipat. Dikurangi, kemudian nanti Abdullah bin Rawaha akan mendapatkan imbalan dari sana. Seperti yang kita saksikan ketika ada inspeksi dari pegawai pajak, inspeksi dari lembaga tertentu, untuk memuluskan pemeriksaan tersebut, biasanya ada apa? Ada cemilan-cemilan yang diberikan oleh perusahaan yang sedang menjalani pemeriksaan. Itu di Indonesia merupakan rahasia umum lah. Abdullah bin Rawaha ketika mendengarkan ucapan mereka, langsung dia mengatakan, ya ma'asyarul yahud, ma'ala wajhil ardi qawmun abghadha ilayya minkum. Di atas muka bumi ini tidak ada satu kaum yang lebih saya benci dari kalian. Kenapa? Karena selama berabad-abad, orang-orang Yahudi ini yang mau domba di antara suku Khazraj dan Aus. Mereka yang menarik keuntungan, bankir-bankir mereka diuntungkan, senjata mereka juga dijual, tapi yang menjadi korban adalah kaum Khazraj dan kaum Aus. Walakin itma'innu, tapi tenteramkan hati kalian. Bughdi lakum, kebencian saya kepada kalian, la yamna'uni min iqamatil adli bainakum. Tidak menghalangi saya untuk menegakkan keadilan bagi kalian. Pada saat mereka mendengarkan ucapan Abdullah bin Rawaha, mereka malu tapi segera mereka berubah. Wabil haqqi wabil adli wabil haqqi qamatis samawati wal ardh. Mereka bilang dengan kebenaran, keadilan, langit dan bumi tegak. Innama kunna namzah. Kita hanya bergurau, wahai Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha yang disambut dengan sambutan yang hangat mesra dengan hidangan, ketika mereka minta supaya melakukan kompromi, dia menolak untuk melakukan hal ini. Radhiyallahu an Abdullah bin Rawaha. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh dari Abdullah bin Rawaha yang menolak untuk melakukan tindakan korupsi dan kolusi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia benci kepada orang Yahudi, tapi tidak menghalangi dia untuk menegakkan keadilan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik dan indah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah bisa ditransfer melalui rekening Umdah di bawah sini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.